Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan, diberkahkan dalam setiap aktivitasnya. Bapak Ibu yang terhormat panitia teman 2021, perkenalkan nama saya Saiful Anwar selaku penulis 1 beserta sebagai perwakilan presenter untuk proposal riset bersama penulis 2 Bapak Muhammad Irfan Tarmizi dan penulis 3 Ibu Eva Herianti. Kami atas nama dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, izin kami untuk mempresentasikan proposal riset yang sebelumnya sudah disubmit ke kontak ataupun akun panitia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Saiful Anwar untuk mempresentasikan berkaitan dengan proposal riset peneliti yang berjudul pengendalian manajemen berbasis budaya. Baik, pengendalian manajemen berbasis budaya, Yatum Ure Yawerul Clear, studi etnografi. Bersama saya Saiful Anwar, Muhammad Irfan Tarmizi, dan Eva Herianti. Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengendalian manajemen berbasis budaya Yatum Ure Yawerum Clear yang diterapkan pada perusahaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif paradigma interpretif. Peneliti ingin menggali bagaimana sebuah pengendalian manajemen berbasis diterapkan berdasarkan nilai kebudayaan atau pendekatan etnografi seperti. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa penelitian dengan pendekatan budaya, sistem pengendalian manajemen perusahaan berjalan dengan baik dalam segala aspek dan memberikan nilai positif tentunya. Sinergi antar elemen stakeholder terjalin dengan kuat melalui sistem komunikasi yang humanis. Pengendalian manajemen melalui pendekatan berbasis nilai budaya akan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh semua unsur stakeholder dalam menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan sifatnya yang persuasif dan memicu suasana kekeluargaan dibandingkan melalui pendekatan formal. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran bahwa harmonisasi budaya justru dapat membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pengendalian manajemen yang baik. Latar belakang dari penelitian ini, pengendalian manajemen atau SPM merupakan realitas pada perusahaan atau instansi yang tercipta melalui proses kolaborasi. Antara pemikiran dan pengalaman insan manusia. Berpendapat dari Wandira dan kawan-kawan 2019. SPM juga merupakan salah satu fenomena akuntansi yang memiliki nilai intensitas tinggi yang bagi organisasi. Hal tersebut dikarenakan sistem ini dapat mengarahkan atau mengatur aktivitas perusahaan yang berfungsi untuk mengatas sekaligus motivasi semua unsur yang terlibat dalam suatu lembaga. Husein 2016, Rizky dan Dwita 2019. Wandira 2019 menjelaskan bahwa di antara bentuk pengendalian manajemen yang dibutuhkan organisasi saat ini ialah melalui pendekatan pengendalian budaya. Desain pengendalian budaya seperti ini diperlukan tidak terlepas dari kondisi perusahaan di Indonesia yang desain dan penerapannya sebuah sistem pengendaliannya disesuaikan dengan konteks sosial seperti sejarah, budaya, lingkungan sosial, politik, dan faktor situasional lainnya. Kemudian penelitian ini berlandaskan pada hasil temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya kolerasi terkait implikasi pengendalian budaya terhadap manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan pengendalian budaya pada umumnya terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai budaya pada perusahaan sesuai dengan iklim atau budaya di daerahnya. Husein 2016, Wandira dan kawan-kawan 2019, dan Everin 2007. Hasil temuan penelitian Everin 2007, Husein 2016, dan Wandira dan kawan-kawan 2019 tidak mengangkat isu pengendalian budaya dikaitkan dengan perusahaan yang berbasis budaya etnis India.
Hal ini yang menginisiasi peneliti untuk mengangkat penelitian berkaitan dengan desain pelayanan budaya pada perusahaan yang dimiliki oleh keturunan etnis India. Latar belakang kemudian, etnis India masuk ke Indonesia sudah cukup lama menetap di Indonesia, yang mana 2011, yang mana jumlah penduduk sudah mencapai 100.000 orang. Hal ini dikutip dari website bbc.com. Pada awalnya etnis India yang datang ke Indonesia berproses sebagai buruh di Medan. Kemudian beralih pada bidang bisnis tekstil dan perdagangan seperti yang terdapat pada Pasar Baru dan Tanah Abang. Dan selanjutnya mulai banyak yang menjadi profesional di bidang akuntan, konsultan, bankir, dan ahli-ahli IT. Dan website berita1.com. Di antara bentuk budaya etnis India adalah prinsip menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesederhanaan. Hal ini berdasarkan satu falsafah kehidupan mereka yang mengatakan yatum ure yawerum clear. Ini merupakan sebuah prinsip yang mengajarkan agar senantiasa menjalin hubungan yang baik dan erat dengan mengedepankan sifat tolong-menolong dengan masyarakat di mana ia tinggal, yang memberikan nuansa aman dan meminimalisir adanya perselisihan antar sesama. Lingga dan Tupani 2018, Mariani dan Elina 2012, dan Elvianati dan kawan-kawan 2020. Peneliti mengambil objek penelitian pada PT Sastrusi Community Indonesia, merupakan perusahaan ini yang memiliki latar budaya yang berbeda pada lingkungan bisnis perusahaan, sehingga mengharuskan adanya desain pengendalian manajemen melalui pendekatan berbasis budaya yang diterapkan pada iklim pengendalian manajemen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari proposal riset ini ialah bagaimana bentuk pengendalian budaya yang diterapkan pada PT Sastrusi Community Indonesia dengan pendekatan studi etnografi. Manfaat penelitian ini terdapat dua, manfaat nilai akademik dan manfaat secara nilai praktis. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis lebih dalam sistem pengendalian manajemen pada PT Sastrusi Community Indonesia atau SKI berdasarkan konsep pengendalian budaya dengan pendekatan studi etnografi realis. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terdapat 3 unsur pengendalian daftar pustaka. Tinjauan pustaka diantaranya ya tentang pengendalian manajemen yang terdiri dari pengendalian manajemen dan SPM berbasis budaya. Kemudian budaya etnis India yang terdiri dari unsur budaya, budaya etnis India, dan budaya kerja etnis India. Kemudian ada etnografi itu sendiri. Etnografi, ini penelitian etnografi dan etnografi model Spedley. Diharapkan 3 komponen tinjauan pustaka tersebut dapat mendukung pada tema topik kita berkaitan dengan pengendalian manajemen berbasis budaya, yaitu ure, yawerum, kair, stay, atau gapi. Kita mulai dari pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai realitas pada perusahaan atau instansi yang tercipta melalui proses kolaborasi antar pemikiran dan pengalaman insan manusia. Wandira dan kawan-kawan 2019. Sementara itu Asbi dan kawan-kawan 2019 mengatakan bahwa SPM sebagai suatu proses di mana pimpinan suatu institusi mempengaruhi bawahannya untuk dapat menerapkan strategi organisasinya. Merchant 2014 menjelaskan bahwa pengendalian budaya didefinisikan sebagai sarana pemuatan bersama atau mutual nurturing, di mana adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat atas nama kelompok terhadap individu tertentu yang dapat melakukan penyimpangan atas nilai dan norma kelompok. Pengendalian budaya ini dapat bekerja secara efektif apabila seluruh stakeholder perusahaan memiliki keterikatan sosial dan emosional satu sama lain. Sementara definisi ataupun konteks dari budaya itu sendiri dapat diartikan merupakan suatu sistem atau nilai-nilai kolektif yang dapat memberikan suatu ciri khas pembeda antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Tahun 2013, budaya ini merupakan bagian dari hasil pengetahuan melalui pembelajaran yang berfungsi untuk menginterpretasikan hal-hal di sekitar dan bagaimana menyusun perilaku untuk menghadapinya. Hanifah 2010. Etnis India identik dan kental dengan budaya yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesederhanaan. Hal ini berdasarkan satu falsafah kehidupan mereka yang mengatakan yatum ure yawerum clear, yaitu sebuah prinsip yang mengajarkan agar senantiasa menjalin hubungan yang baik dan erat dengan mengedepankan sifat tolong-menolong dengan masyarakat di mana ia tinggal, yang memberikan nuansa aman dan meminimalisir adanya perselisihan antar sesama. Ada juga istilah struktural yang memiliki makna akan pentingnya nilai kebijaksanaan, maknai dan menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang, serta rendah hati. Bentuk pengendalian budaya ya pada perusahaan bisa berbentuk kode etik dan nilai insentif.
Kode etik, bagaimana adanya kode etik, etika-etika yang dari guidance pada perusahaan. Insentif berkaitan dengan pemberian insentif ataupun reward kepada stakeholder yang memiliki prestasi pada skop perusahaan. Kamayanti 2016 dan Kamarusiana 2019 mengatakan bahwa etnografi dari turunan antropologi bisa digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan nilai budaya yang terkandung pada suatu masyarakat atau suku bangsa tertentu. Adapun secara jenisnya, penelitian etnografi mempunyai variasi yang pada lazimnya terdiri atas realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Korelasi antara etnografi dan penilaian manajemen dapat dibuktikan dengan adanya penelitian dengan mulai etnografi yang digunakan sebagai alat analisis penelitian, seperti pada penelitian Every dan Hofer 2016 yang coba menjelaskan secara detail tentang aspek sosial budaya dikaitkan dengan penilaian manajemen pada korporasi manufaktur es Cina yang berada di Indonesia melalui metode pengumpulan analisis etnografis dipadukan dengan grand teori analisis. Di antara bentuk budaya etnis kerja India dapat kita ketahui sebagai berikut. Percaya diri dan tekad yang kuat, kekompakan tim yang solid, berteman dan kritikan, kekurangan pesaing bukanlah peluang, dan mudah beradaptasi. Berikut ini itu adalah beberapa contoh dari budaya kerja etnis India. Kita lanjut ke bab terakhir, bab 3, metode penelitian. Yang pertama ialah paradigma penelitian pada penelitian menggunakan paradigma interpretif, yaitu paradigma yang berasal dari filosof Jerman yang meneliti pendapatan bahasa, sehingga kualitas teori pada paradigma ini dapat diukur di kemampuannya untuk memaknai bukan sebatas menjelaskan dan meramalkan semata. Mursi dan Rosidi 2014. Adapun desain penelitian ini ialah kriteria pemilihan kerangka atau desain yang relevan dengan paradigma sebelumnya. Penelitian ini merupakan model pendekatan studi etnografis Spadley dengan 3 pertimbangan rasionalisasi. Kemudian objek pada penelitian ini adalah situsnya PT Satursi Kementerian Indonesia SKI yang berlokasi di Jakarta dan Bogor, merupakan entitas bisnis yang mana aktivitas utamanya adalah pengolahan cabai bubuk dan rempah-rempah lainnya yang dengan produk andalan bumbu sakti. Kemudian pada penelitian ini sumber data yang dapat dan digunakan penulis bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di lapangan, sementara data sekunder diperoleh peneliti tidak berasal dari sumber datanya, yaitu data website, dokumen, dan sumber lainnya. Rahmat dan kawan-kawan 2017. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah ada analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. 4 analisis inilah yang akan mendukung dan memuat hasil penelitian berkaitan dengan pendekatan berbasis budaya, nilai yatrum ure, yawirum kalir, studi etnografi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.